Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tidak ada satu iblis pun yang mau menghadapi atau memblokir 9 bola api hitam kolosal milik Lin Xin, termasuk para dewa iblis. Mereka semua telah menyaksikan nasib tragis yang dialami oleh Invisible Demon God Fin. Dengan tiba-tiba melaju kencang, bola api besar membuat mereka semua ingin kabur dengan cepat. Namun, bola api yang perlahan-lahan melayang di udara sebelumnya, kini telah mencapai kecepatan yang mengejutkan. Bola api di bagian paling depan, itu pada dasarnya telah menyerbu ke area iblis yang paling padat dari sebelumnya dalam sekejap mata. Tentu saja, iblis-iblis itu masih berhamburan, karena mereka tidak terkena dampaknya. Dari tiba-tiba meledak dengan kecepatan hingga berhenti seketika, gerakan bola api besar itu hanya tampak semakin aneh. Pada saat berhenti, bola api hitam yang kedua sudah tiba, dan mereka akhirnya bertabrakan. Iblis-iblis yang berpencar mau tidak mau menjadi terkejut, karena mereka tidak mampu untuk melarikan diri lagi. Mereka semua berbalik dengan tergesa-gesa, dan memasang pertahanan terkuat mereka. Seberapa mengerikannya serangan yang diciptakan oleh tabrakan bola api itu. Namun, kedua bola api itu tidak meledak setelah bertabrakan. Namun, semua kekuatan besar iblis menggigil dari lubuk hati mereka, ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Pada dasarnya, semua dewa iblis terdekat telah membuat keputusan yang sama, dan segera menggunakan pilar dewa iblis mereka untuk berteleportasi. Mereka kembali ke pilar dewa iblis mereka masing-masing. Memang benar, kedua bola api hitam itu tidak meledak setelah bertabrakan. Namun, mereka malah menyatu. Keduanya menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dalam waktu yang singkat, 7 bola api lainnya menyusul dari belakang, dan mereka semua menjadi bagian dari bola api kolosal yang terbaru. Ketika semua bola api hitam bergabung dalam rentang beberapa detik, mereka berubah menjadi keberadaan yang menakutkan dengan lebar lebih dari 30 meter. Semua kekuatan besar iblis merasa seperti tercekik. Sebenarnya, perasaan itu sama persis seperti ketika mereka menghadapi Kaisar Dewa Iblis. "Ah, teman-temanku, selamat tinggal," ucap Lin Xin. Lin Xin melambaikan api naga abadi dengan senyuman yang menyenangkan. Pada saat berikutnya, suara robekan yang aneh muncul dari pusat bola api yang mengerikan itu. Cahaya hitam yang aneh tiba-tiba melonjak, ledakan itu tidak mencakup area yang sangat besar, itu hanya sekitar 500 meter, dan hanya jarak tertentu dari pusat kekuatan Temple Union. Namun, cahaya hitam ini muncul dengan cepat, dan juga menghilang dengan cepat. Hanya butuh 3 hingga 5 detik untuk mengawali dan mengakhirinya. Apa yang semua orang lihat adalah, bahwa pada detik pertama, apakah itu tingkat ke-8 iblis neraka, iblis bulan, iblis bintang, atau regu naga iblis tingkat ke-9, mereka semua menguap menjadi kabut dalam jangkauan yang ditutupi oleh cahaya hitam itu. Detik kedua setelah cahaya hitam itu muncul, semua kabut naik dan menghilang seperti uap. Mereka bahkan tidak meninggalkan kristal ajaib mereka, dan mereka menghilang begitu saja di kehampaan. Dewa iblis bisa melarikan diri karena mereka menggunakan pilar dewa iblis mereka, tetapi iblis lainnya tidak bisa. Cahaya hitam yang membentang selebar 500 meter itu segera menyapu 100 iblis dari tingkat ke-8, serta lebih dari selusin regu naga iblis juga tersapu bersih. Mereka benar-benar menghilang setelah ditelan oleh cahaya hitam itu. Apakah itu naga iblis dengan pertahanan yang mencengangkan, dan iblis bintang atau iblis bulan yang memiliki kecakapan fisik dan magis, dan semuanya tidak ada yang bisa mereka lakukan sebelum cahaya hitam yang aneh itu muncul. Serangan itu terlalu menakutkan. Meskipun para iblis telah kehilangan beberapa dewa iblis sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka menderita kerugian yang begitu besar, dan sekaligus sejak pertempuran dimulai. Lin Xin berkata dengan sedih. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Semua bahan bagus itu hilang. Sayang sekali. Padahal, tidakkah kalian semua berpikir bahwa, teknik yang baru saja aku buat itu sangatlah mengesankan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu, aku akan menyebutnya sebagai gerhana Navagraha. Wahahaha, aku memang sangat jenius, ucap Lin Xin dengan bangga. Jika bukan karena faktanya, bahwa anggota Bright Glimmer of Hope tidak dapat berbicara untuk berjaga-jaga jika membuat kesalahan dalam proses peningkatannya, namun mereka semua benar-benar ingin memukulnya.
Di bawah pengaruh pil penambah spiritual bersama, kultivasi Lin Xin telah diangkat ke puncak peringkat ke-9 dari tingkat ke-9, dan itu benar-benar menyulut suasana hatinya. Dia dalam keadaan kegembiraan yang tidak normal. Humor alaminya dan kebenciannya terhadap iblis, itu telah digabungkan menjadi emosi yang khusus. Sementara dia memuji dirinya sendiri, semua orang akan mengakui bahwa dia memanglah jenius. Melalui kekuatan Cojoinit Spiritual Boosting Pill, dia telah menemukan teknik yang benar-benar baru yang sangat cocok dengannya dalam waktu yang singkat. Hanya bakat yang bisa mencapai hal yang luar biasa seperti itu. Meningkatkan energi spiritual kepadanya, itu adalah keputusan yang benar dari Bright Glimmer of Hope. Jika itu adalah CR dan Chen Yinger sebagai gantinya, tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan pukulan seperti itu kepada iblis dengan begitu cepat. Gerhana Navagraha terlalu merusak, bahkan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang menyadari apa yang sedang terjadi. Klan mereka juga dibantai, dan mereka telah kehilangan lebih dari 10% pasukan iblis hanya karena itu. Apalagi untuk saat ini, Lin Xin saat ini membuat mereka merasa terancam. Melambaikan api naga abadi dan melihat kristal pada tongkat sihir yang telah menjadi hitam di bawah pengaruh apinya sendiri, Lin Xin tersenyum aneh dan mengarahkan tongkatnya ke arah iblis di kejauhan. Dia berseru, "Biarkan aku mengubah poseku lagi," ucap Lin Xin. Kali ini, serangkaian bola api hitam segera bersiul, dan terbang menuju iblis di sisi lain. Dengan pelajaran dari sebelumnya, apakah ada orang yang masih ingin tetap berada dalam jangkauan serangannya? Pada saat itu, bahkan regu naga iblis pun mulai panik. Cahaya ungu melintas di mata Moon Demon God Agares, dan bulan ungu segera menyala di belakangnya. Dengan sekejap, dia melepaskan diri dari keterikatan Su Yong Qiao. Pada saat yang sama, baju besi ungu segera menutupi tubuhnya, sementara tanda bulan sabit ungu muncul di antara kedua matanya. 12 sayap ungu tumbuh dari punggungnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan rentetan bola api Lin Xin. Menyatukan kedua tangannya, dia mengeluarkan bulan sabit ungu ke arah bola api Lin Xin. Sejak pertempuran dimulai, Agares tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, bahkan sampai menggunakan transformasi dewa iblisnya. Itulah sebabnya dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, karena betapa besar ancaman yang ditimbulkan Lin Xin terhadap iblis. Namun, sesuatu yang membuat Agares marah segera terjadi. Di bawah serangan bulan sabit ungunya, bola api hitam yang tampak menakutkan itu benar-benar muncul seperti gelembung. Apalagi kekuatan menakutkan mereka dari sebelumnya, mereka tidak berbahaya sama sekali, dan mereka sebenarnya hanya ilusi. Lin Xin mencibir pada Agares, "Aku sangat menyesal. Aku telah mengecewakanmu. Aku sudah bermain-main denganmu. Tidak perlu terlalu serius, hahaha," ucap Lin Xin. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan api naga abadi ke kedua sisinya, dan seberkas api hitam ditembakkan ke segala arah. Garis-garis api yang tampaknya dilepaskan secara acak ini, tetapi mereka semua tampaknya memiliki mata, dan dengan sengaja menargetkan iblis yang berperang melawan pusat kekuatan besar dari Temple Union. Tidak hanya mereka luar biasa dan cepat, mereka juga dapat mengunci target mereka. Hanya dalam waktu yang singkat, 7 atau 8 iblis dihantam, dan mereka semua menguap. Agares menjadi kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bright Glimmer of Hope akan mampu meningkatkan kekuatan mereka dengan metode seperti ini. Saat ini, Lin Xin telah menjadi seperti monster setelah menerima dorongan energi spiritual dari orang lain. Dia pasti seorang penyihir api paling kuat dalam sejarah manusia. Api hitam yang sangat panas itu, bahkan dia sendiri merasa sangat terancam, itulah alasannya mengapa dia meletus dengan marah. Moral para iblis telah diturunkan secara drastis, sementara keunggulan asli mereka telah dihilangkan secara paksa juga. Bahkan para dewa iblis bersembunyi di balik pilar dewa iblis mereka takut untuk keluar, dan tidak mau menjadi target serangan Lin Xin. Jika semuanya mengikuti rencana awal Agares, dia akan sangat senang dengan masalah ini. Paling-paling, dia hanya akan merasa sedih atas kematian anggota klannya sendiri. Namun, setelah pengingat Fast Sago dari sebelumnya, dia mengembangkan pemikiran lain tentang Long Hao Shen. Akibatnya, dia tidak ingin melihat iblis dikalahkan begitu saja. Mengangkat kedua tangannya, mereka masing-masing memegang bilah bulan sabit selebar 1 meter. Bilahnya benar-benar berwarna ungu, saat cahaya ungu berdenyut di atasnya seperti riak air.
Pada saat ini, Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang telah sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Agares telah melepaskan diri dari Su Yongqiao, tapi Vassago juga telah menyeret Su Yongqiao ke dalam pertempurannya sendiri, dan mencegahnya untuk pergi. Dan bahkan dalam keadaan seperti ini, Vassago tidak mau menggunakan transformasi Dewa Iblisnya. Jika Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang telah menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal pertempuran, pusat kekuatan besar dari Temple Union mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Cahaya dingin melintas di mata Agares, dan kedua belas sayapnya segera terbentang. Sayapnya tidak sepenuhnya sama ketika mereka semua terbentang, mereka membentuk lingkaran yang cukup besar. Bersinar dengan cahaya ungu, itu tampak seperti bulan. Dia memegang pedangnya di samping tubuhnya, dan kemudian menatap Lin Xin. Tatapan Dewa Iblis Bulan tidak memberikan tekanan yang terlalu besar, tetapi itu dapat mengancam Lin Xin, tatapannya itu seperti telah menembusnya, sehingga dia berhenti menyerang iblis lainnya. Menunjuk api naga abadi ke Agares, dia membuat gerakan memprovokasi dan seolah-olah dia menantang Dewa Iblis Bulan. Agares mendengus dingin, dan kedua belas sayapnya menyala secara bersamaan. Segera, seberkas cahaya ungu besar yang selebar tubuhnya, itu melonjak ke arah Lin Xin seperti cahaya bulan. Matahari hitam di atas kepala Lin Xin pada dasarnya menyala pada saat yang sama, dan aliran api yang sangat besar pergi untuk menerima serangan Agares. Cahaya hitam dan ungu segera bergabung di udara, dan meletus dengan mengerikan. Bang! Lin Xin tetap berdiri di tempatnya, dan tidak bergerak sama sekali, tetapi yang mengejutkannya adalah, bahu Agares hanya bergoyang sekali. Agares sama sekali tidak kehilangan keunggulannya. Lin Xin bukanlah orang satu-satunya yang terkejut. Secerca harapan yang cerah juga sama. Di antara hati semua pusat kekuatan besar dari Temple Union, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu sudah jelas adalah sosok yang terkuat di antara para iblis. Dia hampir tak terkalahkan, sementara Moon Demon God Agares dan Star Demon God Vassago selalu menjadi tangan kiri dan kanannya. Kecemerlangan mereka benar-benar dikaburkan oleh Demon God Emperor juga. Semua orang percaya bahwa, kultivasi Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang seharusnya jauh lebih lemah daripada Kaisar Dewa Iblis. Namun, Lin Xin sekarang menggunakan kultivasinya yang telah mencapai puncak di peringkat ke-9 dari tingkat ke-9, itu melalui Cojoinit Spiritual Boosting Pill untuk menunjukkan betapa mengerikannya Agares itu. Di bawah transformasi Dewa Iblisnya, kultivasinya pada dasarnya tidak berbeda dengan puncak peringkat ke-9 dari tingkat ke-9. Tidak heran kalau Agares masih bisa berdiri di depannya, meskipun api hitam Lin Xin sangatlah kuat. Dengan serangan Lin Xin yang telah diblokir, tidak diragukan lagi itu merupakan dorongan bagi kekuatan besar iblis. Tanpa perintah siapapun, semua Dewa Iblis yang bersembunyi di dekat pilar Dewa Iblisnya segera menyerang sekali lagi, dan memimpin pasukan iblis menuju pusat kekuatan besar dari Persatuan Kuil yang baru saja berhasil menarik napas. Pertempuran yang berantakan dimulai sekali lagi. Bola api hitam itu muncul lagi satu demi satu. Kali ini, mereka bukan lagi ilusi. Lin Xin jelas-jelas ingin mengulang trik lama yang sama, dan menggunakan Eclipse of Navagrahanya lagi. Namun, sementara Agares mungkin tidak lebih kuat dari Lin Xin dalam hal serangan saat ini, dia jelas mengungguli Lin Xin dalam hal kelincahan, jika mengingat berapa banyak orang yang dimiliki Lin Xin di sampingnya. Sosok ungunya tiba-tiba berubah menjadi buram. Dia sangat cepat, sehingga tidak mungkin untuk melacaknya dengan mata telanjang. Ketika bola api hitam ketiga baru saja muncul, yang pertama telah ditebas oleh bilah Agares, dan dengan paksa merobeknya hingga terbelah. Meskipun Agares ditutupi oleh lapisan api hitam dalam prosesnya, itu ditiadakan oleh sayapnya di punggungnya. Tanpa melakukan penggabungan, Eclipse of Navagraha Lin Xin tidak akan bisa digunakan. Dalam kondisi Lin Xin saat ini, tidak hanya akan sangat melelahkannya jika dia langsung menggunakan Gerhana Navagraha, itu juga akan menjadi ujian besar bagi tubuhnya. Bukan karena dia takut untuk mencobanya, melainkan karena dia tidak mampu melakukannya. Begitu tubuhnya runtuh, teman-temannya akan menderita juga. Akibatnya, dia hanya bisa menyaksikan bola apinya dihancurkan oleh Agares satu per satu. Namun, Agares juga tidak sengaja menyerang Lin Xin. Saat dia bertarung melawan Lin Xin, pandangannya terus-menerus beralih ke Kaisar Dewa Iblis dan Long Hao Shen, yang saat ini bersaing untuk melihat siapa yang bisa pulih lebih cepat. Lin Xin juga berhenti menggunakan serangan besarnya seperti Gerhana Navagraha.
Dia tahu bahwa Agares tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya, karena dia telah mengungkapkan beberapa celah saat dia menggunakan gerhana Navagraha sebelumnya. Dia melepaskan kekuatan dari apa yang dia kembangkan sekali lagi, dan terus-menerus mengirimkan jari vulkan ke arah Agares. Serangannya telah digunakan begitu sering, sehingga pada dasarnya tidak pernah berhenti. Tidak hanya jari api hitam vulkannya yang sangat kuat, tapi masing-masing dari mereka juga diperkuat oleh jarum api neraka. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Agares, dia masih berjuang sedikit saat melawan serangan konstan dari Lin Xin. Dia tidak lagi berani melihat ke langit, dan kemudian menghadapi serangan Lin Xin dengan kekuatan penuh. Si tukang obat ini benar-benar kuat setelah dikuatkan oleh Kojoinit Spiritual Boosting Pill. Ucap seseorang. Menggunakan kultivasinya yang memberinya sedikit keunggulan, dia dapat mengirim jari vulkan ke arah yang berbeda dari waktu ke waktu, dan dengan sengaja menargetkan naga iblis di tingkat ke-9. Meskipun jari vulkan yang tergesa-gesa mungkin tidak cukup untuk membunuh naga iblis, tapi itu bisa menyebabkan cukup banyak masalah bagi mereka. Memilih naga iblis daripada iblis bulan atau iblis bintang, itu juga karena betapa pintarnya Lin Xin ini. Anggota Bright Glimmer of Hope telah mendengar instruksi Long Hao Shen. Mereka tahu loyalitas Moon Demon God sudah goyah. Setelah beberapa pemikiran, Lin Xin mengerti mengapa Agares baru saja melompat ke arahnya. Bukankah itu karena kematian anggota klannya? Akibatnya, dia dengan sengaja menyelamatkan iblis bulan dan iblis bintang, dan dia kemudian hanya menargetkan klan naga iblis saja. Ini tanpa ragu adalah apa yang paling diinginkan Agares, jadi, dia jelas-jelas juga tidak akan menghalangi Lin Xin. Faktanya, dia bahkan mengembangkan kekaguman terhadap orang yang agak tidak tahu malu ini. Tiba-tiba terdengar raungan naga yang memekakkan telinga, yang menyebabkan pusat kekuatan besar di medan perang melihat ke langit sekali lagi. Raungan yang memekakkan telinga seperti itu sudah jelas datang dari Kaisar Dewa Iblis. Tubuhnya yang luar biasa dengan panjangnya 3000 meter, itu secara perlahan bangkit dan dia kemudian menatap Long Hao Shen di dekatnya dengan mata merah darahnya. Dia berkata dengan dingin, "Menyerahlah, atau mati, kamu hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk memilih," ucap Feng Xiu. Perlakuan Kaisar Dewa Iblis terhadap Long Hao Shen telah benar-benar berubah sekarang. Tujuan yang ingin dia capai paling awal, itu sepertinya tidak akan mungkin lagi. Kultivasi Long Hao Shen saat ini benar-benar melebihi harapannya, sehingga tidak mungkin baginya untuk secara paksa menghapus ingatan Long Hao Shen, dan kemudian menyuntikkannya kembali dengan garis keturunannya sendiri. Satu-satunya cara adalah agar Long Hao Shen menyerah sepenuhnya, dan secara pribadi membuka pikirannya. Hanya dengan begitu dia bisa dipersiapkan menjadi penerusnya. Meskipun dia masih bisa menggunakan kekuatannya sebagai dewa untuk menekan Long Hao Shen saat ini sudah memberinya rasa ancaman yang berat. Kaisar Dewa Iblis memahami dengan sangat baik bahwa, mungkin hanya dalam beberapa tahun, dengan bantuan tahta ilahi keabadian dan penciptaan serta peri dewa Ye Xiaolei, dia akan dapat mencapai level yang sama dengannya. Dan dengan bantuan Ye Xiaolei serta pengalaman masa lalu Dewi Alam, dia bahkan mungkin akan menjadi dewa yang terbebas dari prinsip. Setelah itu terjadi, tidak hanya iblis akan dikutuk, dia juga tidak akan bisa menangkis Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu adalah orang yang memiliki ambisi, dan kemampuan juga sangat besar. Ketika dia menemukan bahwa situasi di luar kendalinya telah muncul, dia segera memutuskan perasaannya yang berkembang dari ikatan darahnya dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen memandang Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. "Kamu seharusnya sudah tahu jawabannya," jawab Long Hao Shen. Niat membunuh yang membakar sekarang muncul di mata dingin Kaisar Dewa Iblis. "Aku ingin mendengarnya darimu secara pribadi. Jika kamu memilih untuk menyerah, tinggalkan sisa-sisa dari Dewi Alam. Kalau tidak, aku harus membunuhmu untuk kedua kalinya," ucap Feng Xiu. Long Hao Shen mendengus dingin. "Yang mulia, apakah kamu benar-benar percaya diri dapat membunuhku? Pernahkah kamu mempertimbangkannya? Apakah aku telah mengharapkan Armor of Eternity untuk bangkit sebelum aku menghadapimu hari ini? Apakah kesadaran Dewa Pencipta adalah sesuatu yang telah aku antisipasi?" balas Long Hao Shen. Setelah mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia tidak begitu mengerti Long Hao Shen. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? "Menyerahlah atau mati," ucap Feng Xiu. Long Hao Shen terus membalasnya, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa,
Karena aku tahu kultivasiku tidak sehebat dirimu, namun, aku masih berani muncul di hadapanmu. Dan aku adalah memimpin pertempuran ini, jadi, aku sudah jelas memiliki kartu trufku sendiri. Kartu trufku ini adalah sesuatu yang dapat mengejutkanmu. Kebangkitan tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang tidak disengaja, itu hanya memungkinkanku untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar. Aku percaya bahwa, meskipun aku tidak dapat mencapai wilayah dewa, kamu tetaplah bukan lawan yang koksok untukku, balas Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, Long Hao Shen mengangkat tangan kanannya, dan kemudian melepaskan topeng dari Armor of Eternity and Creation dari wajahnya. Menghapus topengnya, dan ia mengungkapkan wajahnya yang sangat tampan. Pada saat yang sama, Long Hao Shen meletakkan jarinya dengan lembut di dahinya. Dari sana, 9 tanda berwarna emas keunguan segera muncul. Melihat tanda emas keunguan, Demon God Emperor tiba-tiba bergidik. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu mencoba untuk menggunakan aura sisa dari garis keturunan Austin Griffin untuk berurusan denganku?" "Huff, Austin Griffin gagal bangkit sepenuhnya, jadi menurutmu, apakah aura yang ditinggalkannya bisa melampaui Dewa Pencipta?" ucap Feng Xiu. Meskipun itu yang dia katakan, sedikit ketakutan muncul di matanya yang besar dan merah. Meskipun Kaisar Dewa Iblis menyembunyikannya dengan sangat baik, Long Hao Shen masih bisa merasakannya. Di bawahnya, Agares dan Vassago juga menjadi gugup pada saat ini. Mereka berdua tahu bahwa, hal yang paling mereka khawatirkan mungkin akan terjadi pada saat ini. Itu juga yang akan memutuskan tindakan masa depan mereka. Long Hao Shen tidak menjawab Demon God Emperor. Cahaya emas keunguan baru saja menyala dari dahinya, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, cahaya emas keunguan meluas. Cahaya emas keunguan yang menakutkan juga muncul di udara, dan kemudian membentuk warna yang cukup kontras dengan armor keabadian dan penciptaan yang putih. Tatapan Kaisar Dewa Iblis akhirnya berubah secara drastis, karena yang mengejutkannya adalah, aura dari cahaya itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia tidak bisa menunggunya lebih lama lagi. Dirangsang oleh rasa takutnya, Demon God Emperor tiba-tiba berbalik dan menyerang Long Hao Shen dengan ekornya yang besar. Listrik biru tua segera mengembun di ekornya, dan membentuk sesuatu seperti bilah cahaya biru tua yang menakutkan. Sepertinya dia ingin memotong Long Hao Shen menjadi 2 bagian. Tatapan Long Hao Shen kosong saat cahaya emas keunguan itu tampak berdebar, dan itu segera muncul di tangannya. Setelah itu, dia menghilang di udara. Mata berbentuk vertikal yang besar segera muncul di sana tanpa suara. Mata itu sangat besar, tingginya sebenarnya lebih dari 50 meter. Itu nampak sangat aneh, karena sebenarnya ada 2 warna dalam satu mata. Satu sisi garis luar matanya berwarna putih bening yang sama seperti pedang keabadian dan penciptaan, sementara sisi lainnya berwarna emas keunguan yang tidak memancarkan aura sama sekali. Kedua warna membentuk kontras yang sangat jelas. Yang lebih menakutkannya lagi adalah, mata besar itu sebenarnya memiliki 2 pupil. Yang satu berwarna putih bening, sedangkan yang lainnya berwarna emas keunguan. Dan pupil matanya ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda mencoba untuk melebur bersama. Mereka berbelit-belit satu sama lain, dan berputar mengelilingi satu sama lain seperti 2 lingkaran pada simbol Yin dan Yang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.